Saya sangat kaget sekali ya melihat berita ini, yaitu Ubaidillah Badrun. Saya hitung rezim ini selama 5 tahun korupsi 300 triliun. Wow, 300 triliun itu uang yang sangat banyak sekali loh. Ya untunglah, cuma keluar-keluarannya di rezim ini. Kalau rezim sebelumnya gimana coba? Saya jadi ingat, ternyata Ubaidillah Badrun ini adalah yang dulu pernah melaporkan Kaisang dan Gibran. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi sama KPK tidak dilanjutkan karena tidak adanya bukti. Seharusnya Ubaidillah Badrun melaporkan anak-anak Presiden Joko Widodo seharusnya sudah mempunyai bukti yang cukup, saksi-saksi dan lain sebagainya. Tetapi ini enggak. Akhirnya KPK kemarin memutuskan untuk tidak menindaklanjuti pelaporan Ubaidillah Badrun tersebut. Sekarang memunculkan lagi isu seperti ini, yaitu saya hitung rezim ini selama 5 tahun korupsi 300 triliun. Ya seharusnya ngitungnya jangan seperti itu ya. Masyarakat itu bisa melihat kok apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo, mulai pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Bayangkan yang dulu-dulu, pembangunan kayak apa? Bahkan juga banyak yang mangkrak. Seharusnya hitunglah kemarin yang mangkrak-mangkrak itu kerugian negara itu ada berapa triliun. Ya seharusnya Ubaidillah itu melihatlah kemajuan Indonesia saat ini, pembangunan Indonesia saat ini. Soalnya memang Ubaidillah ada rekam jejaknya, yaitu pernah melaporkan Kaisang dan juga Gibran. Ini kan lucu. Dan juga seperti kita lihat, Gibran dan Kaisang juga pengusaha. Ada puluhan usaha yang digeluti oleh Gibran dan juga Kaisang. Jadi menurut saya wajar lah jika Gibran dan Kaisang memanfaatkan nama bapaknya. Nah dari berita ini, yaitu nilai korupsi yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dihitung oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun. Sosok yang kerap disapa Ubaid ini menyampaikan hasil perhitungan tersebut dalam diskusi publik bertajuk Indonesia dalam Belantara Benturan Kepentingan. Rezim ini telah mengkorupsi hampir 300 triliun uang dalam 5 tahun terakhir. Ya memang semenjak Presiden Joko Widodo dilantik, borok-borok kerugian negara mulai terungkap. Ya sebut saja Jiwasraya, Asabri, dan lain sebagainya itu terbongkar di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya seharusnya Ubaidillah itu mengapresiasi lah, karena pemerintahan Presiden Joko Widodo semua bisa terungkap. Sebut saja BLBI. BLBI sekarang juga mulai dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Bayangkan, selama bertahun-tahun tidak ada kepastian, hanya di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bisa mengejar semua itu. Dan bahkan yang kemarin, aset-aset Orba seperti Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Granadi di era Orba juga sekarang kembali menjadi aset negara. Seharusnya itu diapresiasi. Berapa triliun yang kembali menjadi aset negara, seharusnya itu juga dihitung oleh Ubaidillah Badrun. Jangan kerugian ini. Kalau perhitungan Ubaidillah Badrun ini menurut saya ya kurang adil lah. Justru rezim ini membuka borok-borok korupsi di masa lalu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Nilai korupsi yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dihitung oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun. Sosok yang kerap disapa Ubaid ini menyampaikan hasil perhitungannya tersebut dalam diskusi publik bertajuk Indonesia dalam Belantara Benturan Kepentingan yang digelar di Sekretaris PMII di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Oktober. Rezim ini telah mengkorupsi hampir 300 triliun uang dalam 5 tahun terakhir, ujar Ubaid. Menurut mantan aktivis 98 ini, jika nilai korupsi masih perhitungannya itu dipakai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka akan lebih memberikan manfaat bagi Indonesia. Angka 300 triliun itu kalau mau menjadikan mahasiswa profesor itu bisa sampai 3.000 mahasiswa jadi profesor, urainya. Atau kita bisa membangun hampir 300-an universitas sekelas Harvard, sambungnya menuturkan. Maka dari itu Ubaid menyayangkan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi satu persoalan yang diperjuangkan saat reformasi justru kembali merajalela, bahkan dipertontonkan oleh keluarga pejabat. Salah satu pejabat korupsi adalah keragusan rezim.
Dan ini terjadi. Dan yang mengatakan negara ini negara para koruptor ini bukan saya, tapi Presiden Republik Indonesia. Dia sudah mengatakan koruptor sudah masuk kategori extraordinary crime, ucapnya. Lalu kemudian kita lihat apakah Presiden Jokowi dengan seluruh keluarganya menampilkan performa yang anti KKN itu. Tapi buktinya tidak, demikian Ubed. Bahkan juga diketahui pakar ekonomi Rizal Ramli angkat suara soal tudingan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dialamatkan pada putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Melalui akun Twitternya, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini membandingkan masa Orde Baru dan rezim Jokowi selama 8 tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia. KKN dan nepotisme itulah yang merusak reputasi dan kinerja positif Orba, tegas Rizal Ramli pada 23 Oktober. Rizal Ramli juga menuding selama 8 tahun ini ia menyebut pihak yang dimaksudnya sudah jor-joran menjual kekuasaan. Kata dia, rezim saat ini tidak belajar dari Orba. Kok ndak belajar ya? Kok ndak kapok? Baru 8 tahun, kuasa sudah jor-joran dagang kekuasaannya, ujar Rizal Ramli. Puluhan perusahaan cangkang hanya jadi sarana dagang kekuasaan, tragedi sambungnya. Diberitakan sebelumnya, 2 putra Jokowi Gibran dan Kaisang dilaporkan oleh dosen UNJ dan ke KPK atas dugaan KKN terhadap relasi bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ubedillah Badrun melaporkan Kaisang dan Gibran pada pertengahan Januari 2022. Tapi karena dianggap laporannya tidak lengkap, KPK pada Agustus lalu menghentikan kasusnya. Diketahui sebelumnya dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun menyatakan pelaporan yang dilayangkan terhadap 2 putra Presiden Republik Indonesia ke KPK karena dia menduga adanya praktik pola suap dan gratifikasi baru. Pria yang karib disapa Ubed ini mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukannya bersama dengan rekan-rekannya sebelum melayangkan laporan untuk Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Pernyataan itu diungkap oleh Ubed saat hadir dalam acara Tribun Podcast yang dilakukan di kantor tribunnews.com Palmerah pada Jumat 21 Januari. Ada dugaan tindak pidana korupsi, bisa dalam bentuk pola baru gratifikasi, bisa juga dalam bentuk pola baru suap, kata Ubed dikutip pada Minggu 23 Januari. Lantas Ubed menjelaskan maksud dari praktik suap dan gratifikasi pola baru yang dimaksud dirinya dalam melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Kata dia, dalam praktik itu kedua putra Jokowi diduga terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau suap itu berarti by design, ada semacam meaning. Di situ ada pemahaman kesepakatan. Persekongkolan itu nanti ada korelasi dengan nepotismenya, kata Ubed. Kalau gratifikasi itu tanpa persengkongkolan, dia semacam hanya memberi hadiah. Itu kan bagian dari bingkai undang-undang tindak pidana korupsi, sambungnya. Berangkat dari dugaan tersebut, Ubed melayangkan pelaporan ke lembaga anti rasuah. Adapun dalam pelaporan itu, Ubed menyatakan kalau Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang diduga ada keterlibatannya dengan perusahaan besar, dalam hal ini PTSM. Sebetulnya 2 itu memungkinkan karena kan kami sebut sebagai dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Karena di situ ada pergeseran uang, pergeseran kepemilikan saham dan lain-lain tuturnya. Kendati begitu, Ubed tak menjelaskan secara detail maksud dari dugaan tersebut. Sebab saat ini, kata dia, tinggal bagaimana KPK membuktikan laporannya terhadap 2 putra presiden itu. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menepis segala dugaan atau tudingan dari beberapa pihak yang menyatakan upaya dia dalam pelaporan kedua anak Presiden Republik Indonesia hanya sebagai panjat sosial. Ubed menyebut pelaporan yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut murni merupakan upayanya untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.